Shalom saudaraku. Boleh jadi mungkin saat ini kita sedang dalam masa duka karena kepergian rekan kita Doni. Tetapi ketika saya mendengarkan banyak sekali testimoni-testimoni tentang Doni, terus terang Tuhan seperti mengingatkan saya tentang satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, saudaraku. Lepas dari masalah, mungkin Doni juga punya kekurangan, mungkin Doni juga punya kelemahan, tetapi saya mendengarkan bagaimana Doni juga banyak berbagi kehidupan dengan teman-teman semua. Bagaimana Doni meluangkan waktu, dia berbagi kehidupan, dan teman-teman boleh berjumpa dengan Yesus. Nah, saya diingatkan dengan satu berita, bahwa setiap kita harus memanfaatkan waktu yang kita punya itu dengan baik. Dan khususnya adalah bagaimana kita membagikan kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa sih makna daripada kehidupan? Kira-kira apa sih hal yang betul-betul mulia di dalam kehidupan ini? Seringkali mungkin kita berpikir bahwa hal yang mulia di dalam kehidupan ini, hal yang bermakna di dalam kehidupan ini, kalau aku mencapai cita-citaku, kalau aku mencapai keinginanku, kalau aku mencapai kesuksesanku, kalau aku bisa membangun kerajaan bisnis yang sangat besar sekali. Boleh jadi mungkin kita berpikir bahwa hal yang paling mulia adalah ketika tujuanku itu tercapai semuanya. Nah, Tuhan seperti ingatkan bahwa hal yang paling mulia, hal yang paling bermakna dalam hidup ini, itu adalah ketika kita bisa menjadi alat Tuhan untuk berbagi kehidupan kepada orang lain. Kita bisa membagikan makna kehidupan kepada orang lain. Dulu mungkin saya juga pernah cerita kepada rekan-rekan semua, bagaimana saya punya latar belakang bahwa papa saya adalah orang yang juga ringan tangan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Rumah kami menampung beberapa keluarga, rumah kami menampung beberapa orang, sampai akhirnya orang itu bisa settle dalam pekerjaannya, orang itu bisa settle dalam rumah tangganya, dan akhirnya mereka keluar dari rumah papa saya. Dulu saya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh papa saya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami pertobatan, saya jadi mengerti. Bukankah itu seperti kehidupan para rasul? Itu adalah kehidupan gereja mula-mula. Bagaimana di dalam gereja mula-mula, jemaat saling berbagi satu dengan yang lain. Para rasul membagikan kehidupannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa ini terjadi? Dari manakah sumbernya? Dan tentunya sumbernya adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang egois, dia bukan Tuhan yang hanya minta supaya kita menyembah dia, dan kemudian kita terus hanya berusaha untuk takut dan menyembah dia. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah kasih. Yang namanya kasih, itu tidak egois. Kasih tidak pernah membuat diri kita itu menjadi egois. Tidak pernah. Makanya hal yang aneh, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, dan kemudian kita menjadi begitu egois. Seakan-akan semuanya adalah untukku, 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 untukku. Yang penting kehidupanku dipulihkan, yang penting kehidupanku jadi baik, yang penting kehidupanku diberkati, yang penting kehidupanku menjadi enak gitu. Kita seperti tidak memiliki alasan yang kuat, kenapa aku harus berbagi pada orang lain. Sebenarnya kita sudah terjebak dalam keegoisan, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena yang namanya kasih, ketika Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita,
Yang namanya kasih, kasih itu secara aktif harus dinyatakan kepada orang lain. Kasih bukan sesuatu yang pasif yang dinikmati sendirian sehingga kita menjadi selfish. Enggak. Justru ketika kasih ada di dalam diri kita, kasih tidak pernah membuat kita menjadi egois, menjadi selfish. Enggak pernah. Kenapa? Karena kasih yang berasal daripada Tuhan itu adalah berbagi. Itu adalah memberi. Itu adalah berkorban. Makanya Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka Dia beri Kristus kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita punya kehidupan. Tujuannya. Dan ketika kita sudah menerima kehidupan itu, maka demikian juga seharusnya lah kita juga membagikannya kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus juga pernah bilang, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku akan mengutus engkau. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sejenak di kitab Lukas 22, ayat yang ke-19. Ini adalah tentang perjamuan kudus. Cuman hari ini kita tidak ada perjamuan kudus ya. Nah, di ayat 19 di situ dikatakan demikian, Lukas 22 ayat 19. Lalu, ia atau Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus minta bahwa perjamuan kudus harus kita lakukan, intinya cuma satu, supaya kita memperingati atau kita mengingat tentang Yesus. Kita mengingat tentang pesan-pesannya. Kita mengingat tentang apa yang Dia perbuat. Nah, uniknya adalah, kapan Yesus ngomong demikian? Yesus ngomong demikian ketika Dia mengambil roti, dan kemudian Dia pecah-pecahkan roti itu. Dan kemudian Dia bagikan kepada murid-muridnya. Dan kemudian Dia bilang, ini tubuhku yang diserahkan, yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan buat kamu sekalian. Bayangkan, hal itulah seharusnya yang harus kita ingat dalam setiap kali perjamuan. Bahwa Kristus telah dipecah-pecahkan, Kristus telah dibagikan, Dia telah diserahkan untuk kita semua. Jadi setiap kita menerima potongan kehidupan daripada Kristus. Ketika kita memperingati itu, kita mengingat itu, maka sebagai orang yang mencintai Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan? Demikian juga seperti Kristus yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan kepada banyak orang. Demikian juga ketika kita memperingati Kristus, kita harus sadar, seperti Kristus yang dipecah dan dibagikan, demikian juga kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita juga dipecah dan dibagikan kepada orang lain. Kasih itu selalu aktif, rekan-rekan sekalian. Kasih tidak pernah pasif. Kasih tidak pernah membuat kita menjadi selfish. Sehingga kalau kita merasa sangat diberkati Tuhan, kita merasa sangat merasakan kasih-Nya, kita merasa sangat kehidupan kita dijagain oleh Tuhan, tetapi kita seperti tidak punya alasan yang kuat kenapa saya harus membagikan kehidupanku kepada orang lain. Mungkin kita sudah terjebak dalam keegoisan, teman-teman. Kita sudah terjebak dalam kenyamanan. Kita sudah terjebak hanya berpikir tentang aku, dan terus tentang aku. Kalau saya boleh pinjam istilah di kitab Amsal, itu ibarat lintah. Ya, ibarat lintah yang menyedot dan semuanya hanya berfokus pada aku.
Kita harus belajar memandang teman-teman sekalian bahwa kehidupan itu tidak berbicara tentang aku. Kehidupan itu berbicara tentang Tuhan, dan kehidupan itu berbicara tentang kita semua. Bukan tentang aku, bukan. Tapi sekali lagi, kehidupan itu berbicara tentang Tuhan, dan kehidupan itu berbicara tentang kita semua. Oleh sebab itu, hal yang paling mulia, hal yang paling berharga adalah ketika kita berani memecah kehidupan kita, dan kita belajar membagikannya kepada orang lain. Apa sih yang akan dikenang seseorang dari orang lain? Cuman satu, ketika dia pecahkan kehidupannya untuk orang lain. Bahwa kehadirannya itu bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Nah, makanya Yesus berkata demikian. Coba kita lihat di Yohanes 16 dan 17. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan perintah tentang kasih. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena di sini tidak ada kalimat kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi Yesus memberikan satu perintah yang ternyata bersifat aktif. Bagaimana kita di-challenge, kasihilah seorang akan yang lain. Bagaimana kita diajak melihat kepada orang lain, kita berbagi kepada orang lain. Oleh sebab itu, perintahnya adalah, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada 3 statement. Supaya kamu pergi, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pergi artinya apa? Yang namanya pergi artinya adalah jumpai orang lain. Jumpai sebuah komunitas. Jumpai teman-temanmu. Jumpai orang-orang yang ada di sekitarmu. Jumpai tetanggamu. Jumpai masyarakat di mana kamu ada. Jumpai mereka. Itu artinya untuk kita itu pergi, teman-teman. Jadi pergi itu bukan, ayo kita ke mall, ngapain, jalan-jalan. Bukan, sama sekali bukan. Yang namanya pergi itu berarti kita berjumpa dengan seseorang. Makanya ketika Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, di situ dikatakan, Yesus bilang, ketuklah pintunya. Ya, dengan kata lain, datanglah ke sebuah rumah. Datanglah ke temanmu yang ada di kota itu. Datanglah ke orang yang kamu kenal yang ada di kota itu. Ketok pintunya. Dan jumpai mereka. Terus terang, beberapa minggu yang lalu, atau bahkan mungkin sudah 1 bulan yang lalu, saya kaget. Tiba-tiba ada seorang teman itu kontak saya, dia dari luar kota, dia kontak saya, dan kebetulan dia di Surabaya, dan dia bilang, ayo ketemuan. Ya, ayo ketemuan. Karena kami teman lama, saya temui dia. Ketika dia bertemu, hal yang bikin saya kaget, dia cuma bilang begini, sekarang kita tidak bisa memprediksi berapa lama kita hidup sekarang ini dalam suasana pandemi COVID. Kenapa? Karena beberapa teman yang kami kenal juga meninggal kena pandemi COVID. Jadi dia bilang sama saya, mumpung saya ada di Surabaya, saya ingin ketemu dengan kamu, saya ingin ketemu dengan teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja perjumpaan ini adalah perjumpaan terakhir.
Tapi kalau ternyata tahun depan saya bisa ke Surabaya lagi, ya kita ketemu lagi. Ya, karena sekali lagi kita tidak tahu perjumpaan ini akan menjadi yang terakhir atau bukan. Kalau bukan, ya syukurlah. Kenapa syukurlah? Karena berarti kita masih punya kesempatan untuk berbagi kehidupan dengan orang yang lebih banyak lagi. Sekali lagi, gunakan kehidupanmu, gunakan waktumu, bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tetapi ketika kita masih punya waktu, ketika kita masih punya kesempatan, belajarlah memandang saya punya kesempatan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, supaya kita bisa pergi, teman-teman, yang pertama, belajarlah memandang bahwa setiap jiwa itu penting. Ya, karena Tuhan itu sangat menghargai jiwa. Setiap jiwa itu penting. Setiap orang yang kamu kenal itu penting. Semua nama yang ada di phone bookmu itu penting. Semua nama yang ada di link medsosmu itu penting. Belajarlah untuk menghargai jiwa-jiwa. Ketika kita bisa menghargai setiap jiwa, maka kita akan belajar untuk menghargai setiap perjumpaan. Pergi, itu berarti kita berjumpa dengan mereka dan kita menghargai setiap perjumpaan. Kalau kita menghargai setiap perjumpaan, kalau kita menghargai setiap momen, maka kita tidak akan pernah asal-asalan ketika kita bisa berjumpa dengan seseorang. Kenapa saya bilang tidak akan asal-asalan? Karena yang kedua, yaitu supaya kamu menghasilkan buah. Pergi, hasilkanlah buah. Apa artinya buah? Mungkin kita itu adalah hasil buah dari orang lain. Saya adalah hasil bagaimana dulu teman saya benar-benar minta waktu untuk berjumpa dengan saya ketika saya baru lulus SMA. Dan kemudian saya diinjilin sama dia. Saya diinjilin sama dia dan kemudian saya ditantang untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah itu saya ke Surabaya. Saya aktif waktu itu di Pemuda Betani. Ketika saya berada di Pemuda Betani, saya berjumpa lagi dengan seseorang yang memuridkan saya. Banyak orang yang berbagi kehidupan dengan saya, sehingga saya menjadi bertumbuh. Saya adalah buah mereka. Demikian juga kemudian ketika di Pemuda Betani, saya berjumpa dengan rekan-rekan yang lain. Ya, dengan Budi, ya, dengan rekan-rekan yang lain. Akhirnya kami memulai sebuah pelayanan. Budi juga menginvestkan waktunya buat saya. Dia berbagi kehidupan dengan saya. Sehingga saya adalah produk dari banyak orang yang sudah berbagi kehidupan dengan saya. Kalau saya sebutkan ada banyak sekali. Ya, belum lagi sekarang bicara Bapak Rohani, bicara Kowing, ya, yang berbagi kehidupan dengan saya. Banyak orang berbagi kehidupan dengan saya, sehingga saya bisa menjadi sampai seperti ini. Setiap kita, saya percaya, setiap kita adalah produk dari orang-orang yang bersedia berbagi kehidupan dengan dirimu. Nah, oleh sebab itu, demikian juga, biarlah ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita pergi, belajarlah untuk berbagi kehidupan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menghasilkan buah. Nah, ada hal yang utama bagaimana kita bisa menghasilkan buah. Tentunya hal yang utama adalah ajak mereka berjumpa dengan Tuhan. Kita ini hanyalah konektor, teman-teman. Kalau saya pergi kepada seseorang, saya menghargai dia, saya menghargai setiap perjumpaan, saya menghargai setiap waktu, maka saya harus berpikir bahwa saya hanyalah konektor. Saya hanyalah konektor Tuhan sama dia. Oleh sebab itu, ketika saya berbagi kehidupan, fokus berbagi kehidupan, bukan mengajak orang ini fokus kepada saya. Bukan. Sekali lagi saya hanyalah konektor.
Jadi saya mengajak orang ini untuk fokus kepada Tuhan. Saya mengingatkan orang ini akan Tuhan. Saya mengingatkan orang ini akan Yesus yang mencintaimu. Oleh sebab itu, ada 3 kata kunci yang penting ketika kita berjumpa dengan seseorang. Berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang penerimaan. Ya, ada 3P ya, mudah ya untuk diingat ya. Ya, ketika kita berjumpa dengan seseorang, kita berbagi kehidupan, boleh jadi mungkin kondisi hidupnya tidak baik. Ya, atau boleh jadi mungkin kondisi hidupnya baik. Tapi saat ini juga banyak sekali orang mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, mental illness. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa setiap orang kondisinya baik. Tidak bisa. Ketika kita berjumpa dengan seseorang, belajarlah untuk menjadi peka, teman-teman. Apa yang perlu kita pekain? Yang perlu kita pekain cuma satu. Apakah orang itu lapar dan haus akan Tuhan? Lalu yang kedua, apakah orang itu mungkin punya problem? Mungkin problem yang selama ini kita kenal ya, mungkin bisa problem keuangan, mungkin bisa problem pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi juga apakah dia punya problem emosional, problem mental. Dan sekali lagi, kehadiran kita bukan untuk menyembuhkan, tapi kehadiran kita membuat dia berjumpa dengan sang penyembuh sendiri, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, maka tentunya ada 3 kata kunci tadi. Pertobatan, ya, berikan pertobatan, ajak dia untuk bertobat, ajak dia untuk mengampuni. Ya, seringkali mental illness itu terjadi karena orang punya luka di masa lalu. Dan ketika punya luka di masa lalu, kuncinya bukan melupakan, kuncinya bukan sembuh sendiri karena waktu, bukan. Tapi kuncinya adalah pengampunan. Ya, tantang dia untuk berani mengampuni dan tunjukkan bahwa Tuhan itu menerima dia apa adanya. Berbicara tentang penerimaan. Nah, biarlah kita boleh menghasilkan buah, teman-teman. Menghasilkan buah itu adalah ketika kita menjadi konektor Tuhan untuk orang ini bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa mengalami pertobatan. Dia bisa mengalami pengampunan. Dia bisa mengalami penerimaan dari Tuhan. Nah, itu adalah kita menghasilkan buah. Dan biarlah buah itu tetap. Bagaimana kita bisa tahu buah itu tetap? Ketika dia juga menjadi alat Tuhan untuk menjadi konektor Tuhan buat orang lain lagi. Ya, oleh sebab itu, dorong dia untuk mengalami pertumbuhan, dan dorong dia untuk mencintai Yesus, dan dorong dia untuk juga menjadi penghubung, konektor Tuhan dengan orang lain lagi. Nah, saya hanya ingin berpesan tentang ini aja, teman-teman sekalian. Coba kita refresh sekali lagi bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, itu bukan supaya kita menjadi selfish, bukan. Sama sekali bukan. Kalau selama ini engkau tidak pernah belajar untuk memperhatikan orang lain, saya kuatkan teman-teman, belajarlah untuk mulai memperhatikan orang lain. Lihatlah ketika engkau berbagi kehidupan dengan orang lain, engkau pasti akan menjadi lebih sehat. Engkau akan menjadi lebih baik kehidupanmu. Karena memang kasih itu berarti berbicara bagaimana kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Dan ketika kita berbagi kehidupan dengan orang lain, sekali lagi ingatlah, Yesus bilang, pergi, hasilkan buah, dan buahmu tetap. Pergi, jumpai seseorang, luangkan waktu, hargai setiap perjumpaan, ya hargai setiap momen, coba kenali dia. Apakah dia orang yang lapar haus akan Tuhan, atau dia orang yang sedang bermasalah? Pilihannya cuma 2 ini aja. Kalau dia sedang bermasalah, ajak dia untuk mengalami perjumpaan. Dengan apa? Pertobatan, pengampunan, penerimaan. Ya, dan kemudian ajak dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau dia orang yang lapar dan haus akan Tuhan, support dia supaya dia betul-betul bisa bertumbuh. Sampai apa? Sampai buah itu tetap. Dari mana kita bisa lihat buah itu tetap?
ketika dia juga menjadi konektor Tuhan buat orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah apapun yang sedang terjadi kepada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah seperti Yesus yang membagikan kehidupannya buat orang lain. Demikian juga ajar kami Tuhan, untuk kami membagikan kehidupan kami kepada orang lain. Supaya apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, itu boleh terjadi. Untuk kami pergi, menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.